Tapi di koridor pertama kali dia keluar, itu nggak ada siapa-siapa, Nat, Muy. Rumah sakit ini tuh kelihatan kosong aja gitu. Udah tuh, akhirnya Pak Eka duduk aja di kursi koridor itu, di depan ruangan istrinya lah. Tapi bener-bener gak ada siapa-siapa, Bi. Beneran kosong, Muy. Ya mungkin karena malam ya, gue juga nggak ngerti. Pak Eka juga nggak mikir macem-macem. Ya intinya dia nggak mikir kenapa-napa atau kayak mikir ini rumah sakit tuh gaib atau apa. Cuman ya dia pokoknya cuma mau bayar administrasi. Dia nyari tahu gimana nih istri gue selanjutnya. Pak Eka duduk di koridor itu, dia nungguin ada orang rumah sakit atau enggak yang lewat kan. Iya. Buat dapat jawabannya dari tadi, karena dia mau bayar rumah sakitnya ini kan. Dia nunggu 10 menit, duduk di koridor itu, dia lihat kanan kiri, gak ada orang sama sekali, Nat, Muy. Dia lihat sekeliling, rumah sakit ini kok juga kumuh banget dan berdebu banget gitu loh rasanya. 20 menit dia nunggu, masih gak ada juga tuh orang yang lewat sama sekali di dalam rumah sakit ini. Tiba-tiba Pak Eka ngedengar ada suara dari jauh. Ternyata muncul ada satu pasien yang dibawa gitu di atas tempat tidur, dibawanya sama beberapa tenaga kesehatan gitulah. Pasien ini dibawa ke satu ruangan. Gak lama setelah itu Pak Eka masih nunggu tuh. Ya oke, tadi ada orang lain, cuman ya gue tunggu lagi nih, kira-kira ada gak ya orang yang lewat buat gue tanyain nih selanjutnya gue mesti apa. 5 menit, 10 menit, gak ada lagi orang di sekitarnya Pak Eka sama sekali. Karena bingung mau nanya ke siapa, akhirnya Pak Eka masuk tuh ke ruangan si pasien yang tadi dibawa, yang lewat di deket dia itu. Ya dia tahu ini tenaga kesehatan lagi pada ngurus pasien kan ya. Cuma gimana, gak ada lagi nih orang yang bisa gue tanyain di dalam rumah sakit ini. Pak Eka jalan tuh ke ruangan itu. Dia ngintip dulu lewat jendela. Ternyata si pasien ini lagi dioperasi, kelihatan dari luar. Dan lu tahu Nat, Muy, Pak Eka ngeliat dari luar ruangan si pasien ini kan lagi tiduran ya. Ini misal bayangin ya, kepalanya itu ada di sebelah kiri, tiduran kan. Harusnya kakinya ini memanjang ke sebelah kanan dong. Iya. Ya kan. Ini enggak, abis kepala, di bawah kepalanya persis itu langsung kaki. Hah? Gak ada badan ya berarti dong? Ada badannya, cuman kakinya pasien ini ada di samping bahunya, Nat, Muy. Lah? Aneh banget kan. Jadi kayak apakah ini mau praktek atau ini orang diapa-apain badannya. Jadi kayak kakinya dijahit ke bahu gitu loh. Anjing Serem banget kan. Iya. Wah hancur di situ. Pak Eka juga nggak bisa gerak. Dia bingung banget, kaget, tapi nggak tahu harus reaksi kayak gimana. Dan gak lama dari situ, beberapa orang yang dalam tanda kutip ngoperasi pasien ini ngelihat ke arah Pak Eka. Dia ketahuan tuh di situ. Kayak Pak Eka juga, anjrit, gue ketahuan ngintip nih, ngelihat sesuatu yang harusnya nggak gue lihat. Langsung lah Pak Eka cabut dari situ. Dia langsung ke ruangan tempat istrinya tidur. Dia langsung gendong istrinya ke kursi roda. Terus dia kasih tuh anaknya ini yang baru lahir buat digendong sama istrinya. Dia buru-buru langsung cabut. Dia gak peduli lagi tuh soal pembayaran. Yang penting dia mau cabut dari rumah sakit itu. Anjing. Berarti sebenarnya tempat itu emang udah terbengkalai kan? Harusnya sih iya, Muy. Karena dari warga-warga kan juga dikasih tahu ya kalau itu rumah sakit udah gak beroperasi sebenarnya. Anjing, untung si istrinya gak diapa-apain ya. Bisa Iya jadi sih. istrinya tuh jadi kayak si salah satu korban yang malpraktek tuh lo yang lo bilang kan? Wah iya juga, gue gak kepikiran kesana sih. Tapi bisa jadi sih. Ya kan? Tapi bisa jadi juga itu isinya tuh bukan manusia gak sih, Bi? Mungkin ya, mungkin. Gue juga nggak tahu karena kan dari gesturnya juga nggak ngomong apa-apa ya. Iya. Si tenaga kesehatan ini. Apakah memang ini orang-orang gaib atau memang ternyata rumah sakitnya udah nggak beroperasi tapi dijadiin tempat malpraktek yang nggak legal gitu ya? Gue juga nggak tahu sih.